Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 4 orang. Ada saya, Anida Makfiratul Hidayah, ada Andi Asia Siti Sahra, ada Muhasan Ikhlasul Ahda, dan ada Mufami Amir. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis uji Chi-square menggunakan aplikasi Jamovie. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik berdasarkan data yang telah diberikan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan pengertian uji Chi-square, identifikasi variabel, penyusunan hipotesis, proses analisis menggunakan Jamovie, serta interpretasi hasil analisis. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu uji Chi-square. Jadi, uji Chi-square adalah salah satu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menilai probabilitas frekuensi yang nyata dengan frekuensi yang diharapkan. Dalam penelitian ini, uji independensi Chi-square digunakan untuk menguji apakah gaya belajar memiliki hubungan dengan tingkat kecemasan akademik. Keputusan pengujian didasarkan pada nilai signifikan, p-value. Jika nilai P kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan. Sedangkan jika nilai P lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi variabel. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel, yaitu variabel independen, yaitu gaya belajar, kategori visual, auditori, serta kinestetik. Variabel ini merupakan faktor yang diduga berhubungan dengan tingkat kecemasan akademik. Lalu, variabel dependennya, yaitu tingkat kecemasan akademik kategori rendah, sedang, tinggi. Variabel ini merupakan hasil atau kondisi yang ingin diketahui hubungannya dengan gaya belajar. Kedua variabel tersebut merupakan data kategorik, maka analisis yang sesuai digunakan adalah Chi-square, test for independence, yang bertujuan untuk mengetahui ada hubungan atau ketergantungan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan hipotesis penelitian hipotesis. Yang pertama itu ada hal tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. HA terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan tingkat kecemasan akademik. Berdasarkan hasil olah data pada gambar, diperoleh nilai statistik Chi-square sebesar 8,21 dengan derajat kebebasan di F sebesar 4 dan nilai signifikansi P sebesar 0,084. Oleh karena nilai signifikan 0,084 lebih besar dari taraf nyata 0,0,5, maka keputusan statistik yang diambil adalah HO gagal ditolak. Baik, saya kembalikan kepada koordinator. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Jadi, di sini saya akan em, mensimulasikan analisis Chi-square dari data yang telah diberikan. Nah, jadi di sini ada data, kita mendapatkan data terkait gaya belajar, ada visual, kinestetik, dan auditori, kemudian ada tingkat kecemasan akademik. Ada yang kategori rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sebelumnya kita identifikasi dulu ini kan uji Chi-square itu kan ada dua tuh, ada dua jenis, ada yang goodness of fit dan ada yang independensi. Nah, kapan itu digunakan? Yang goodness of fit itu digunakan ketika kita ingin melihat apakah distribusi data itu mengikuti distribusi dari frekuensi yang diharapkan. Nah, kalau uji independensi itu kita ingin melihat apakah ada hubungan atau ketergantungan antara dua variabel kategori. Nah, karena di sini itu di sini ada dua variabel kategorikal,
Dan di sini juga kita ingin melihat apakah kedua variabel ini memiliki hubungan atau ketergantungan, maka kita gunakan yang uji chi-square independensi. Nah, jadi langsung saja kita buka Jamovi dan kita salin datanya ke software Jamovi. Nah, di sini kita kita ubah namanya untuk tipe datanya nominal yang ini juga. Untuk tipe datanya juga nominal. Nah, setelah itu kita buka di bagian frequencies, kemudian di bagian contingency tables, itu kita pencet yang independent samples. Nah, untuk variabelnya itu kita masukkan ke rows dan ke bagian columns. Sini bebas aja mau yang kayak belajar di columns atau dia di rows itu eh, terserah mau yang bagaimana posisinya. Nah, di sini sudah muncul output berupa contingency tablesnya dan uji chi-square-nya. Nah, di sini di bagian contingency tablesnya, sini kan cuma muncul frekuensi ya observasinya. Nah, kita juga bisa munculkan frekuensi yang diharapkan atau expected frequencies di bagian cells di sini. Kita centang yang expected counts. Nah, di sini sudah muncul frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkannya. Nah, kemudian di output yang chi-square test, di sini sudah muncul nilai chi-square-nya, nilai DF, dan juga nilai P atau signifikansinya. Nah, untuk melakukan interpretasi itu kita bisa, apa untuk menguji hipotesisnya, kita bisa gunakan yang nilai chi-square-nya ataupun yang nilai P-nya. Nah, di sini kita lihat nilai chi-square-nya adalah 8,21. Nah, kita bandingkan dengan nilai kritisnya, nilai kritikalnya. Nah, di sini itu ada eh, tabel nilai kritikal dari chi-square. Nah, kita mau bandingkan dengan nilai yang kita dapatkan. Nah, tadi kan DF-nya itu 4 ya. Dan kita menggunakan standar 0,05 atau 5%. Maka nilai kritikalnya itu di 9,49. Nah, di sini kita mendapatkan nilai 8,21, yang dimana itu lebih kecil dari nilai kritikalnya. Nah, kalau dia lebih kecil, maka kita terima hipotesis nulnya. Nah, di sini juga nilai P-nya kan 0,084 itu lebih besar dari 0,05. Maka bisa dikatakan dengan demikian hipotesis nul ditolak. Maka tidak ada hubungan antara gaya belajar dan juga tingkat kecemasan akademik. Nah, eh, di sini kita juga bisa melihat nilai efek size-nya. Di bagian statistik itu kita centang yang ini.
Kramers V, dan Kramers V. Nah, di sini kan ada dua, ada P koefisien dan ada Kramers V. Nah, kita gunakan P koefisien kalau matriksnya ini 2 kali 2. Nah, untuk yang Kramers V itu kita gunakan kalau dia matriksnya di atas 2 kali 2. Nah, di sini kebetulan karena matriksnya itu adalah 3 kali 3, maka kita gunakan yang Kramers V. Di sini efek nya itu 0,370. Nah, bagaimana interpretasinya? Nah, di sini, di bukunya Gravatar dan Walnau, itu ada tabel untuk interpretasi efek size-nya dari Cohen 1988. Nah, tapi kita perlu perhatikan bahwa DF yang di sini itu berbeda dengan DF yang di chi-square tadi. Nah, di sini dibilang DF, nilai DF itu tidak sama dengan DF yang di chi-square test, tapi masih berhubungan. Nah, kan kalau di chi-square test for independence itu DF-nya adalah row dikurang 1 kali kolom kurang 1. Nah, sedangkan untuk DF yang di Kramers V ini itu kita ambil yang terkecil antara R kurang 1 atau kolom kurang 1. Nah, kita lihat kembali di sini, kita kan row dan kolomnya sama-sama 3, jadi 3 kali 3. Maka kita ambil 3 dikurang 1 itu sama dengan 2. Maka DF-nya kita peroleh 2. DF-nya ini 2. Maka untuk interpretasinya tadi kan kita dapat 0,370, yang dimana itu dia lebih besar dari 0,35. Maka dia bisa dibilang maka efek size-nya itu tergolong besar. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik juga untuk dibahas, karena ini kan dia tidak signifikan, tidak ada hubungan antara di hasil uji hipotesisnya itu mengatakan kalau tidak ada hubungan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Tapi di efek size-nya itu bilang kalau ini memiliki kekuatan hubungan yang kuat, yang besar. Nah, kenapa bisa demikian? Kalau dari bahan bacaan yang saya baca tadi itu di sini. Jadi di buku ini dia bilang kalau ukuran subjek atau sampelnya itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari uji hipotesis chi-square-nya. Tetapi kalau terhadap efek size itu dia tidak mem- apa, tidak terpengaruh oleh jumlah sampelnya, karena kalau di perhitungan efek size-nya itu kita hanya menggunakan eh, perbandingan antara nilai chi-square-nya dengan sampelnya. Nah, mungkin di sini kita akan sedikit mencoba sesuatu. Di sini kan ukuran sampelnya itu 30. Nah, itu dia tergolong kecil. Coba kalau kita eh, gandakan sampelnya. Kita copy, kemudian kita salin menjadi 60.
dengan eh, perbandingan yang sama ya, karena kita hanya copy paste. Kita bisa lihat di sini nilai chi-square-nya itu dua kali lebih besar dari 8, sekian tadi menjadi 16,4. Nah, ini juga lebih besar dari nilai kritikalnya. Begitu juga dengan P-nya. Di sini kita lihat nilai P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini itu meskipun perbandingannya sama, tetapi yang pertama tadi dia hipotesisnya diterima. Kemudian kalau saya gandakan datanya itu hipotesis nulnya ditolak. Tetapi di bagian sini Kramers fee-nya itu sama saja, dia tidak berubah. Dia tetap 0,370. Maka itulah yang dikatakan tadi di buku yang saya tampilkan itu kalau jumlah sampel atau ukuran sampel itu sangat berpengaruh terhadap hasil uji chi-square ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Mungkin bisa dikoreksi kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait interpretasi output, yaitu berdasarkan hasil analisis independensi, chi-square tidak ada hubungan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Sini 2 dalam kurung 4, N sama dengan 30 sama dengan 8,21, P lebih besar dari 0,05, P sama dengan 0,370, hipotesis 0 diterima. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil analisis uji chi-square menggunakan aplikasi Jamovi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya belajar dan tingkat kecemasan akademik. Dengan demikian, hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan gaya belajar kategori visual, auditori, dan kinestetik tidak berkaitan secara signifikan dengan tingkat kecemasan akademik pada data yang dianalisis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, gaya belajar bukan merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan akademik. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai analisis chi-square dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.